Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang mengulas biografi singkat para ulama yang mana beliau-beliau ini menjadi penerus estafet keberlangsungan dan perkembangan mazhab al-Imam Syafi'i, yang mana beliau-beliau merupakan manusia-manusia mulia yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Islam. Bahkan pengaruh pemikiran beliau-beliau ini tidak hanya berhenti di masa-masa tersebut, bahkan di masa sekarang pun masyarakat Islam, terutama masyarakat yang ada di negara Indonesia ini, begitu terpengaruh dengan hasil pikiran, rumusan-rumusan yang dimunculkan oleh beliau-beliau, para ulama yang kita ulas dan kita pelajari biografi-biografinya. Yang mana pada kesempatan kali ini, sosok ulama yang akan kita baca biografinya, sosok ulama yang akan kita pelajari biografinya, merupakan salah seorang ulama yang karya tulisnya banyak tersebar di negara Indonesia. Secuil dari karya tulis beliau seperti misalkan kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah dari kitab Al-Minhaj. Begitu juga seperti misalkan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Seperti juga misalkan kitab Al-Fatawa Al-Kubro. Seperti juga misalkan kitab Al-Manhajul Qawim. Seperti juga misalkan kitab Al-Fathul Mubin. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya, yang mana ini semuanya merupakan secuil dari karya tulis sosok figur yang akan kita pelajari biografinya, yaitu Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami. Kira-kira siapakah nama asli dari Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami ini? Di tahun berapakah beliau itu dilahirkan? Dan di tahun berapakah beliau itu wafat? Dan seperti apa perjalanan hidup beliau? Guru-guru beliau kira-kira siapa saja? Dan murid-murid beliau juga siapa saja? Ini merupakan hal-hal yang penting dan perlu sekali untuk kita ketahui, karena kita merupakan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa mendapatkan wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan, didikan-didikan agama Islam melalui beliau-beliau semuanya yang merupakan sanad dari guru-guru kita semuanya. Beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki nama asli yang bernama Ahmad. Ayah beliau bernama Muhammad. Dan kakek beliau juga bernama Muhammad. Buyut beliau memiliki nama Ali. Dan beliau ini merupakan keturunan dari salah seorang yang dulu itu dikenal dengan julukan Hajar. Yang mana Hajar ini memiliki arti batu. Oleh karena itu beliau kemudian mendapatkan julukan atau nama yang populer di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan Al-Imam Ibnu Hajar. Kakek beliau yang mendapatkan julukan Hajar tersebut memiliki sebuah kebiasaan yang unik di hari-hari itu, yaitu yang mana datuk beliau yang mendapatkan julukan Hajar ini dulu merupakan sosok figur manusia yang sangat jarang sekali berbicara dengan manusia, kecuali dalam hal-hal yang penting sekali. Ketika beliau ada hajat yang sangat penting, barulah beliau ini mau berbicara dengan orang lain. Seandainya beliau ini diajak bicara oleh orang lain dan sekiranya pembicaraan itu adalah hal-hal yang tidak penting, maka beliau tidak akan mau menjawabnya. Beliau senantiasa menyibukkan lisannya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dari hafalan beliau. Senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat itu datuk beliau ini terkesan sebagai orang yang sangat pendiam sekali, sosok figur orang yang menjauhi pembicaraan, hingga kemudian masyarakat di sekelilingnya memberikan julukan kepada beliau dengan sebutan Hajar. Sehingga dari situ keturunan dari seorang datuk yang seperti ini, melakukan tirakat yang seperti ini, melakukan mujahadah yang seperti ini, keturunan-keturunan beliau ini kemudian dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Dan ini kemudian termaktub dan melekat kepada cicit beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar ini di akhir nama beliau memiliki julukan dengan sebutan As-Salmunti.
beliau juga mendapatkan julukan dengan sebutan Al-Haytami. Di akhir juga beliau mendapatkan julukan dengan sebutan Al-Makki. Beliau memiliki julukan As-Salmunti karena memang keluarga besar beliau hampir semuanya tinggal di sebuah daerah yang bernama As-Salmunt. Desa Salmun ini sendiri berada di pinggiran sebelah timur dari negara Mesir. Datuk beliau yang bernama Hajar, yang mendapatkan julukan Hajar, berpindah ke daerah barat negara Mesir, yang waktu itu daerah tersebut dikenal dengan sebutan Mahillah Abil Haytam. Sehingga dari situ kemudian keturunan beliau ini disebut dengan keluarga Al-Haytami. Dan memang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini merupakan sosok ulama yang lahir di desa Haytam tersebut. Oleh karena itu karena beliau ini adalah keturunan dari marga besar yang hidup di daerah Salmunt, beliau di akhir namanya memiliki julukan As-Salmunti. Dan karena beliau ini terlahir di desa yang namanya Haytam, beliau juga mendapatkan julukan dengan Al-Haytami. Dan ketika beliau ini di pertengahan usia kira-kira 30 tahun, berhijrah dari negara Mesir menuju kota Mekah, dan beliau kemudian lama tinggal di kota Mekah, bahkan meninggal dunia di kota Mekah juga, beliau mendapatkan julukan di akhir dengan sebutan Al-Makki. Sehingga kalau kita baca secara lengkap nama beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini memiliki nama yaitu Asy-Syaikh Al-Alama Al-Faqih Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar As-Salmunti Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Ini adalah nama lengkap dari beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau yang memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar Al-Haytami ini merupakan sosok ulama kelahiran tahun 909 Hijriah, lebih tepatnya yaitu pada akhir-akhir bulan Rajab. Di akhir-akhir bulan Rajab, kisaran tanggal 25 atau 26 bulan Rajab di tahun 909, beliau dilahirkan di sebuah desa yang dikenal dengan sebutan desa Haytam. Hingga kemudian beliau ini wafat pada tahun 974 Hijriah, dan lebih tepatnya beliau wafat pada tanggal 23 bulan Rajab juga. Itu artinya berarti beliau merupakan ulama kelahiran awal-awal abad ke-10 Hijriah, dan beliau meninggal dunia di paruh kedua dari abad ke-10 Hijriah. Kalau dihitung, kira-kira umur beliau kurang lebih adalah 65 tahun. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menghabiskan usianya selama 65 tahun ini memakmurkan waktu-waktunya untuk fokus kepada ajaran-ajaran, didikan-didikan, keilmuan-keilmuan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat beliau masih berusia balita, beliau ditinggal wafat oleh sang ayah. Sehingga saat itu ketika beliau ini masuk pada usia-usia tamyiz, beliau sudah menjadi yatim sejak hari-hari tersebut karena ayahanda beliau telah wafat. Saat itu kemudian beliau ini diasuh oleh sang kakek dari nasab ayah beliau, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Al-Haytami. Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Al-Haytami ini memiliki usia yang cukup panjang sekali. Bahkan pengakuan dari Al-Imam Ibnu Hajar sendiri, kakek beliau ini sampai pada usia 125 tahun lebih. Dan subhanallahnya, kakek beliau yang sudah berusia 125 tahun itu memiliki kebiasaan ibadah yang luar biasa. Beliau di usia-usia yang sampai 100 tahun lebih itu memiliki semangat untuk ibadah yang tekun, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal solat-solatnya, solat-solat sunnahnya, di dalam hal wudhunya, di dalam hal bacaan Al-Qur'annya, di dalam hal wirid-wiridnya, di dalam hal puasa-puasa sunnahnya. Ini merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh sang kakek, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ali ibn Hajar Al-Haytami. Sang kakek yang memiliki tirakat yang luar biasa tersebut, sang kakek yang memiliki mujahadah yang besar sekali, memberikan dampak secara ruhaniyah kepada sang cucu, yaitu beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar Al-Haytami. Setelah itu kemudian sang kakek ini meninggal dunia,
Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Hajar ini diasuh oleh dua guru dari ayahanda beliau. Yang pertama yaitu seorang ulama di desa Haitam yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Syamsuddin Asy-Syanawi. Dan juga beliau ini diasuh oleh salah satu guru dari ayah beliau yang bernama Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Abil Hamail. Dari dua pengasuh inilah kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mendapatkan tempaan didikan-didikan. Beliau saat itu dibawa oleh guru dari ayahanda beliau menuju madrasah yang ada di makomnya Al-Imam Ahmad Al-Badawi yang ada di daerah negara Mesir itu untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menghatamkan hafalan Al-Qurannya 30 juz berada di makomnya Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Setelah beliau itu berhasil menghafalkan Al-Quran pada usia-usia dini, saat beliau masih berusia-usia tamyiz, beliau masih belum berusia 10 tahun, beliau kemudian menghafalkan dan mempelajari kitab-kitab dasar yang menjadi pelajaran dasar di madhab Al-Imam Syafi'i ataupun juga kitab-kitab dasar di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu Arabiyah, baik itu nahwunya, baik itu sorofnya, baik itu balaghahnya, baik itu ma'aninya, baik itu ilmu manteknya, baik itu ilmu usul fikihnya, baik itu ilmu akidahnya. Beliau mempelajari ini semuanya saat beliau ini masih belum berusia 13 tahun. Ketika beliau ini masuk pada usia 13 tahun, sang guru dari ayahanda beliau yaitu Al-Imam Asy-Syanawi dan juga Al-Imam Ibnu Abil Hamail membawa beliau ini untuk pergi ke Masjid Jami' Al-Azhar. Yang mana di hari-hari itu Masjid Jami' Al-Azhar ini sedang hidup seorang ulama yang luar biasa, seorang maha guru yang memiliki usia panjang yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Dari didikan Al-Imam Zakaria Al-Ansari inilah kemudian sang murid yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mendapatkan tempaan ilmu yang lebih serius lagi, mendapatkan pendidikan yang sangat disiplin sekali dengan tirakat sang guru yang seperti itu. Demikian juga dengan tirakat sang murid yang seperti itu, beliau kemudian fokus untuk belajar kepada Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Saat-saat hari itu, salah satu santri seniornya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah Al-Imam Romli Kabir. Beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak hanya menimba ilmu kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari saja. Beliau juga kemudian menyambung ilmu, menimba ilmu kepada Al-Imam Romli Kabir. Di hari-hari itu juga beliau sering berjumpa dengan Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Dari orang-orang yang seperti inilah kemudian membentuk karakteristik dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dengan semangat yang luar biasa, dengan ketekunan yang sangat kuat sekali, rasa disiplin yang sangat terjaga, dan juga kemudian didorong dengan model kehidupan yang jauh dari gemerlap duniawi. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saat itu tergolong santri-santri yang ekonominya merupakan ekonomi yang menengah ke bawah. Bahkan beliau ini dikenal sebagai santri yang tidak memiliki harta apa-apa. Beliau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh guru dari ayahanda beliau yaitu Syekh Asy-Syanawi. Apapun yang diberikan, entah itu sedikit atau banyak, beliau terima begitu saja dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antaranya beliau sendiri pernah menceritakan, beliau ketika 4 tahun belajar di Masjid Jami' Al-Azhar, beliau ketika belajar menimba ilmu kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ketika beliau belajar kepada Al-Imam Romli Kabir, ketika beliau belajar kepada Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, beliau sama sekali tidak pernah merasakan daging satu kali pun. 4 tahun lamanya beliau hanya makan sayur-sayuran, beliau hanya makan gandum, dan belum pernah sama sekali merasakan bagaimana nikmatnya daging. Beliau mengisahkan bahwa suatu ketika beliau ini pernah diundang untuk makan daging. Namun kemudian ketika beliau ini datang dan di waktu malam itu kemudian beliau ini tertidur, sehingga lupa kalau mereka ini sedang masak daging. Dan beliau hanya mendapati daging itu di waktu menjelang subuh. Maka daging itu kemudian ternyata sudah basi dan sebagiannya sudah dimakan oleh kucing, sehingga beliau kemudian batal untuk makan daging tersebut. Sehingga total memang beliau saat itu tidak pernah merasakan kenikmatan makanan sama sekali. Beliau penuh menghiasi waktu-waktunya selama belajar di Masjid Jami' Al-Azhar hanya untuk tirakat,
bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi waktu-waktunya untuk ilmu dan juga untuk mempelajari ilmu. Ini semuanya merupakan salah satu gambaran bagaimana harusnya sikap yang diambil oleh para santri. Ketika mereka belajar, hendaknya memang menjauhi gemerlap kehidupan duniawi. Lebih memilih untuk hidup tirakat, lebih memilih untuk hidup bermujahadah, menekan hawa nafsunya sekuat mungkin, menekan egonya semaksimal mungkin, sehingga supaya hati dan pikirannya bisa lebih fokus kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengkisahkan bahwa saat beliau ini belajar di Masjid Jami' Al-Azhar, di hadapan sang guru Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di hadapan sang guru Al-Imam Romli Kabir, di hadapan sang guru yaitu Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani, beliau tidak lepas dari gangguan teman-temannya sendiri. Beberapa teman beliau hasut kepada beliau. Beberapa teman beliau ini iri kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saat masa-masa belajar. Beliau sering mendapatkan gangguan-gangguan dari teman-temannya. Hingga pada suatu ketika, beliau ini mendapatkan izin dari sang guru untuk menulis kitab. Saat itu beliau ini menulis syarahnya kitab Al-Ubab, yang mana kitab syarah ini diberi nama dengan sebutan kitab Bushrul Karim. Kitab Bushrul Karim yang beliau tulis ini berhasil menulis berjilid-jilid. Dan itu semuanya beliau lakukan saat beliau masih belum sampai usia 20 tahun. Kitab yang beliau tulis dengan judul Bushrul Karim ini pernah ditunjukkan kepada sang guru yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Namun kemudian kitab Bushrul Karim yang berjilid-jilid itu telah lama beliau tulis, ternyata kemudian dicuri oleh teman beliau dan kemudian dihilangkan begitu saja. Kemudian beliau ini merasa sedih. Beliau ini kemudian merasa kenapa sampai segitunya teman-temannya ini mengganggu kehidupan dan konsentrasi beliau di dalam ilmu. Hingga kemudian hal ini mendorong beliau untuk berpindah, berhijrah dari negara Mesir menuju kota Mekah. Setelah beliau mendapatkan izin dari sang guru, dari Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dan juga dari Al-Imam Romli Kabir, beliau kemudian berpindah, berhijrah dari negara Mesir menuju kota Mekah. Saat itu beliau berdiam diri di dekat Masjidil Haram. Beliau kemudian berkumpul dengan ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram tersebut. Disitulah kemudian beliau itu melanjutkan kebiasaannya untuk belajar, untuk mengajar, untuk menulis, untuk berfatwa, sampai kemudian beliau ini menjadi seorang mufti di Masjidil Haram, menjadi mufti mazhab Imam Syafi'i di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat itu beliau kemudian mulai jarang berjumpa dengan teman-teman beliau. Saat beliau ini berada di kota Mesir, saat berada di negara Mesir, beliau memiliki salah seorang teman akrab, yang mana teman beliau ini tidak lain tidak bukan adalah putra dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Romli Shaghir. Secara usia, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan Imam Romli Shaghir. Namun, beliau berdua ini merupakan kawan akrab yang saling berlomba-lomba di dalam hal keilmuan. Mereka berdua merupakan dua santri yang saling berebut untuk duduk di hadapan sang guru. Baik itu saat belajar kepada Imam Zakaria Al-Ansari ataupun kepada Al-Imam Romli Kabir. Mereka berdua merupakan dua figur santri yang menjadi panutan santri-santri yang lainnya. Demikian juga saat itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menjadi sedikit jauh, tidak lagi berhubungan dengan sahabat karib beliau yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib, pemilik kitab Mughnil Muhtaj. Saat kemudian keadaan seperti ini adanya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menulis kitab Syarah Minhajut Thalibin, yang kemudian syarah beliau ini dikenal dengan sebutan Tuhfatul Muhtaj. Ketika Imam Romli Shaghir mendengar temannya ini menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau juga kemudian menulis syarah dari kitab Minhaj yang kemudian diberi nama dengan kitab Nihayatul Muhtaj. Yang mana dua kitab ini lahir setelah munculnya kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib. Sehingga kemudian di hari-hari berikutnya tiga syarah Minhaj ini, yaitu Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, demikian juga dengan kitab Tuhfatul Muhtaj, menjadi rujukan utama terhadap syarah dari kitab Minhaj.
para ulama di masa-masa berikutnya ketika ingin mengetahui maksud dari ibarat-ibarat dari kitab Minhajut Thalibin, maka rujukan ulama-ulama di hari-hari berikutnya selalu akan melihat kepada 3 kitab syarah utama ini, yaitu Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan juga kitab Mughnil Muhtaj. Ini semuanya merupakan gambaran bagaimana kehidupan ulama-ulama di masa-masa saat itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki santri-santri yang luar biasa. Di antara santri beliau yang kemudian populer di negara Indonesia ini adalah beliau penulis kitab Fathul Mu'in. Penulis kitab Fathul Mu'in yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama asal India. Penulis kitab Fathul Mu'in merupakan salah satu dari sekian banyak santri-santri dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika kita mempelajari kitab Fathul Mu'in, di situ beliau itu sering menuliskan, sering menyebutkan Qala Syekhuna, Qala Syekhuna. Yang dimaksud dengan Syekhuna di situ adalah tidak lain tidak bukan beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan masih banyak lagi santri-santri beliau yang lainnya yang juga menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Imam Mula Ali Qari, seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafi, juga merupakan salah satu dari santri Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian juga beliau melahirkan banyak sekali kitab-kitab yang juga dibaca sampai hari-hari sekarang ini, menjadi rujukan para ulama di hari-hari sekarang seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana athar atau pengaruh yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ini semuanya merupakan buah dari keberkahan, kesabaran, semangat, mujahadah, tirakat yang dilakukan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mempelajari biografi beliau yang seperti ini, kita semuanya bisa terketuk hatinya, terbuka pikirannya untuk semakin bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki rasa peduli, memiliki rasa perhatian kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya, keluarga kita juga menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah taala dan juga diridhoi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.